Thanksgiving is a beautiful time to be with those you love. Turkey and all the trimmings abound. Laughter is shared, the pigskin is passed, and naps are at their best. Since 1621, this has been a time in America to celebrate life's good harvest. Many of us no longer have to harvest our own food, but there is another harvest we should all participate in. Take this time to collect in your heart all the people and the moments you have had in your life this year that you can be thankful for. What do you think of? Your family? Your friends? Having a place to call home? Your job? Your health? Or just the simple fact that you woke up this morning and you are here, right now? These are all good gifts that come from one place: God. Often we can forget to thank Him for being the source of all the blessing we receive in our lives. Psalm 106:1 says, "Praise the Lord. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever." As you reap the harvest of blessings God has given you, take a moment, this moment, to thank God. Why? Because He is good and His love endures forever. Shalom saudara, selamat datang di AWC online service minggu ini. Mari kita siapkan hati kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat setiap kebaikan dan kasih setia-Mu yang boleh kami rasakan dari hari ke hari. Kami sangat bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, Tuhan. Mungkin di antara kami saat ini ada yang sedang mengalami badai kehidupan, Tuhan. Tetapi pagi hari ini kami mau berkata, kami tetap mempercayai Engkau sebagai satu-satunya Tuhan yang kami andalkan di dalam hidup ini. Sebagai satu-satunya pengharapan dan sumber pertolongan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dalam keadaan apapun kami mau memuji, menyembah Engkau, karena Dia menjadi kekuatan kami. Terima kasih, Tuhan. Biar segala hormat, pujian, kemuliaan kami berikan kepada Engkau, Allah yang layak terima pujian, Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Mari katakan bersama-sama, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan. Yesus, ku cinta Kau, ku
Biar kami bersuka cita, biar kami menerima sukacita surga di dalam hidup kami, sehingga kami boleh merangkak Tuhan, berjalan bersama dengan Engkau, dengan kekuatan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima sukacita surga pagi hari ini saudara, karena Dia sumber kekuatan kita.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya saya mengajak untuk Bapak Ibu dimanapun engkau berada. Mari saudara untuk menyiapkan akan Alkitab dan juga buku catatan untuk saudara boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan sebelumnya saya akan berdoa. Mari sama-sama kita minta Roh Tuhan boleh ada di tengah-tengah kita dan memberkati setiap firman yang akan didengar hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, hari ini kami mengucap syukur kami boleh diberi kesempatan dengan tubuh yang sehat, dengan keadaan yang sebagaimana kami miliki. Kami tahu Tuhan, firman yang akan Kau beritakan akan menjadi berkat dan tuntunan langkah hidup kami seperti yang Kau ingini, bahwa kami dipilih untuk menjadi murid daripada Kristus. Terima kasih ya Bapa, biar kiranya hamba serahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan, telinga yang terbuka, hati yang terbuka, pikiran yang terbuka oleh firman-Mu, boleh diberkati oleh karena Engkau sendiri yang memiliki janji untuk memberkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, kami percaya hari ini kemenangan boleh terjadi di dalam hidup kami. Sesudah kami mendengar firman-Mu, kami memiliki keyakinan sebagai murid Kristus. Engkau sudah memanggil, Engkau sudah memilih kami, maka Engkau sendiri yang menetapkan kami seterusnya menjadi murid daripada Engkau ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, tema saat hari ini, apakah Anda murid Kristus, saudara? Hari ini kita akan belajar bagaimana apa yang Tuhan ingini untuk kita bisa mengerti sebagai murid daripada Kristus. Saya yakin setiap orang saudara banyak akan mengaku sebagai orang Kristen, ya, sebagai pengikut daripada Kristus, bahkan menjadi murid daripada Kristus, saudara. Tetapi intinya, apakah saudara adalah bagian daripada murid Kristus sejati, saudara? Ya. Banyak orang mengaku Kristen, saudara, tapi hidupnya tidak memberi contoh, ya, memberi teladan sebagai seorang pengikut Kristus atau murid Kristus, saudara. Sebagai orang yang percaya, yang sudah menerima Yesus, banyak orang mengaku Kristen KTP, saudara, ya. Kehidupannya seringkali demikian, saudara. Artinya Kristen tanpa pertobatan, ya. Dia hidup masuk di dalam gereja, keluar masuk, saudara, tetapi hidupnya masih seperti dunia, ya, melakukan apa yang seringkali dia lakukan ketika dia belum menerima Kristus, ya. Mari saudara, saat hari ini saya percaya jangan kita melakukan hal demikian, ya. Banyak orang Kristen KTP, dia boleh mengaku Kristen tetapi hidupnya sungguh-sungguh tidak mencerminkan. Contohnya saudara, masih suka nipu, saudara, nipu orang, saudara, kawin cerai, ya, dan hidupnya tidak tahu berterima kasih, memalukan, saudara. Hari ini kita mau mengubah karakter kita sebagai murid daripada Kristus. Saudara, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 dikatakan, saudara, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, ada satu tuntutan bagi orang yang sudah menerima Kristus. Hidupnya diubahkan oleh Kristus. Dan Kristus sudah mengubahkan, tetapi orang itu harus mau diubahkan. Jadi ada dua pihak, Kristus mengubahkan dan kita juga mau untuk diubahkan, saudara. Nah, oleh karenanya saudara, kita belajar untuk ada satu perkataan mengatakan Christian is Christ is someone, ya. Artinya orang Kristen itu adalah satu pengakuan bahwa Kristus ada di dalam hidupnya. Kalau orang itu tidak memancarkan kasih Kristus, saudara, memancarkan Kristus di dalam hidupnya, maka bisa diragukan apakah orang itu Kristen, ya, atau dia adalah orang yang mengaku menerima Kristus, saudara.
Waktu Tuhan, saudara, hidup di muka bumi ini, saudara, ada banyak dia melakukan mujizat, saudara. Dia melakukan kesembuhan, dia melakukan memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki, saudara. Hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, saudara. Maka oleh karena Yesus seringkali melakukan banyak mujizat, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Ya, Yesus menjadi favorit. Karena apa? Karena dia melakukan spektakuler, saudara, yang tidak dilakukan lazimnya kepada setiap orang. Maka Yesus melakukan mujizat, banyak sekali orang berbondong-bondong, saudara. Tetapi Yesus tidak mencari orang banyak, saudara. Yang dia cari adalah orang yang sungguh-sungguh merindukan akan Yesus. Mau hidupnya dibentuk. Bahkan yang paling terpenting, Yesus kepengen, saudara, dari banyak begitu orang, ingat, hanya 12 murid daripada Tuhan Yesus yang disebut adalah rasul. Ya, -1 Yudas Iskariot nggak masuk, saudara. Ya, maka saudara, mereka ini disebutlah murid daripada Kristus. Dan Kristus bangga atas mereka. Yesus tidak bangga dengan banyak orang sebagai pengikut daripada Yesus. Kenapa? Karena orang yang banyak demikian, saudara. Mereka hanya ingin mencari berkat. Mereka hanya ingin mencari mujizat. Mereka hanya ingin mencari keuntungan daripada Yesus. Tuhan tidak mencari orang yang demikian, saudara. Karena mereka dengan mudah, ketika Yesus diadili, ya, walaupun mereka menerima pertolongan daripada Yesus, apa yang dilakukan? Mereka malah mencerca daripada Yesus. Salibkan dia, salibkan dia. Bebaskan Barabas, bebaskan Barabas. Kenapa? Orang yang menjadi pengikut akan mudah untuk menjadi pengkhianat, saudara. Akan menjadi orang yang murtad, meninggalkan Yesus. Mereka hanya ingin yang senang-senang saja, saudara. Ya, ada banyak orang memposting di Facebook, ya, atau di YouTube dan sebagainya, mengatakan, saudara, perkataan firman dan sebagainya. Tidak salah, saudara. Tetapi yang saya mau katakan, mereka tidaklah mencerminkan sebagai murid Kristus, saudara. Banyak orang memuji pengkhotbah, saudara, tetapi tidak menjadi jaminan orang itu tahu akan firman. Ya, dia mengatakan firman, boleh, saudara, tapi belum tentu orang itu memiliki iman, saudara. Mari, saudara, saat hari ini kita ingin naik kepada step yang lebih tinggi lagi, yaitu murid daripada Kristus. Engkau bukan lagi menjadi pengikut Kristus saja, tetapi engkau lebih daripada itu menjadi murid daripada Kristus. Apa sih, ya, saat hari ini yang Tuhan ingini, saudara, untuk kita bisa belajar? Mari kita akan membaca daripada kitab Matius 16 ayat yang ke-24. Siapkan Alkitab, saudara, ya, atau nanti di screen kita juga pun akan menayangkan. Matius 16 ayat 24 saya akan bacakan demikian. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Sekali lagi, saudara. Dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Saudara, ketika Yesus berkata demikian, dia bukan berkata kepada semua orang yang mengikuti dia. Tetapi Yesus berkata hanya kepada 12 muridnya. Ya, dia tadi ayatnya mengatakan bahwa dia berkata kepada muridnya, "Barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya." Yang pertama, saudara, menyangkal dirinya. Yang kedua, memikul salib. Ya, dikatakan memikul salib, saudara. Dan ya, yang ketiga, mengikut Yesus. Saudara, Yesus adalah seorang guru bagi murid-muridnya. Nah, seorang murid, saudara, adalah seorang yang belajar sama seperti gurunya. Betul, saudara.
Kita belajar kepada Yesus sebagai guru kita, saudara. Karena apa? Kita ingin mengikuti teladan daripada Kristus. Seorang murid, saudara, dia akan mengikuti cara daripada gurunya. Kenapa? Karena dia perlu. Yang pertama, ketika kita di sekolah, saudara, kita diajar dari tidak tahu, ya, sejarah misalnya, menjadi tahu akan sejarah. Demikian juga kita belajar daripada Yesus. Dari tidak tahu sebagai murid, saudara, tidak tahu firman, menjadi tahu akan firman, saudara. Yang kedua, seorang murid itu biasanya, saudara, ya, belajar berubah dari tidak bisa membaca menjadi bisa membaca, saudara. Nah, demikian juga kita sebagai murid Kristus, dari tidak tahu bagaimana melayani, sehingga kita diubahkan menjadi tahu untuk melayani, saudara. Jadi yang ketiga, saudara, sebagai seorang murid, ya, selalu belajar menjadi makin mirip seperti gurunya. Bagaimana gurunya mengajar, saudara, pola pikirnya, ya, cara pandangannya, saudara, biasanya murid akan mengikutinya, saudara. Demikian juga, saudara, kita sebagai murid daripada Kristus, diri kita akan menjadi semakin mirip, karakter kita akan semakin seperti Kristus, sehingga hidup kita akan selalu memancarkan karakter Kristus yang ada hidup di dalam diri kita, saudara, ya. Apakah saat hari ini karakter kita ini sudah mirip seperti Kristus? Kalau engkau belum mirip, saudara, mari menjadi murid harus belajar menjadi seperti Kristus. Ya, jangan kita tidak mau berubah. Ya, memang, saudara, ada lagu mengatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa firman Tuhan tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tapi karakter kita jangan nggak berubah. Dahulu orangnya pemarah, sekarang pemarah, dan yang akan datang pemarah. Dulu orangnya keras kepala, sekarang keras kepala. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya keras kepala. Tuhan tidak mau, saudara. Yang Tuhan mauin, engkau harus berubah. Cara hidupmu seperti Kristus. Ya, mari, saudara. Kita akan membagi beberapa hal, yaitu seperti Matius 16 ayat 24 dikatakan, lalu berkata kepada Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, akunya besar, artinya kepada Yesus, ia harus menyangkal dirinya. Ya. Kita belajar, saudara, bagaimana arti kata menyangkal diri, saudara. Apa sih yang dimaksud dengan menyangkal diri? Kalau saudara lihat daripada kamus ini, Indonesia, menyangkal diri itu boleh diartikan dengan tidak mengindahkan atau tidak merespon, saudara. Menyangkal diri ini, saudara, atau dalam bahasa Inggrisnya, ya, kalau menyangkal diri adalah self denial, ya. Self denial ini berbeda dengan menyangkali dirinya atau denial of self. Ini suatu hal yang berbeda, ya, saudara. Yang terakhir, saudara, untuk kita bisa mengertikan banyak sekali dalam menyangkali diri ini, saudara. Menyangkali diri ini adalah sesuatu yang bukan menyusahkan dirinya, ya. Menyangkali diri bukanlah membuat kita hidupnya jadi sangat tersusahkan, saudara. Contoh, ada banyak orang menyangkali diri, oh saya mengikuti Yesus, saya tidak akan makan daging, ya. Saya tidak akan ini karena saya ingin menyangkal diri saya. Bukan itu. Tuhan tidak perlu mengenai soal tubuh yang ada di luar, tetapi yang paling terpenting Tuhan itu melihat isi hati kita, saudara. Roh kita, saudara, ya. Artinya, saudara, kita tidak mau dalam hidup kita ini, saudara, untuk kita selalu melakukan apa yang diingini oleh diri kita. Tetapi kita belajar untuk menurunkan takhta hati kita, pikiran kita, saudara, kepada Kristus. Kalau memang keinginan kita ini bertentangan dengan Kristus, maka kita mau bisa berkata tidak, ya, dosa, ya, perbuatan yang kita lakukan sebelum kita mengenal Kristus. Dan kita melihat
ini adalah sangat menyakiti hati daripada Kristus, kita tidak akan lakukan. Kalau engkau lakukan, maka ada sesuatu yang sangat sedih, yaitu roh daripada Kristus. Melihat murid-muridnya melakukan segala dosa kembali, melakukan segala penipuan, menyakiti hati orang, ya, berkata-kata untuk melakukan suatu hal yang tidak baik saudara kepada orang lain. Ini membuat sesuatu Tuhan sangat sedih, saudara. Tetapi menyangkali diri, saudara, pada saat kita melihat ada sesuatu yang tidak baik, kita berpaling 180 derajat ke sudut daripada Kristus untuk kita bisa mengatakan no. Tetapi ada kalanya apa yang Yesus Kristus melalui Roh Kudus untuk kita melakukannya, walaupun kita tidak enak, kita tidak senang, dan kita tidak nyaman, saudara. Tapi kalau Kristus yang ada melalui Roh Kudus itu berkata lakukan, kita juga lakukan, saudara. Contoh, saudara, ya, banyak orang tidak suka untuk melakukan doa, ya. Kita ada di hari Rabu doa, tapi orang bilang maaf Pak Budi, ya, kita doa tidur maunya pagi-pagi dan sebagainya. Aduh, doa bosen, ya. Serasanya Tuhan tahu isi hati saya. Saudara, saya pernah berjumpa dengan seseorang, ya. Ketika dia berjumpa, dia tahu saya adalah seorang pendeta. Dia bilang, Pak Budi Hananto ini seorang pendeta ya? Saya katakan iya. Ya. Pak, saya juga pun orang Kristen. Oke, bagus. Saya bilang, bagaimana? Ya, dia bilang, saya tanya sama dia, apakah sudah dibaptis? Dia jawab begini, saya Kristen, tapi saya belum dibaptis. Tapi Tuhan itu tahu isi hati saya loh. Ya, saya percaya sama dia. Saya bilang gini, laut bisa ditebak dalamnya oleh manusia, tapi hati manusia siapa yang tahu? Selesai, ya, tidak tahu. Tapi kalau engkau sebagai murid Kristus, engkau pasti melakukannya. Saya katakan kepada dia, kalau engkau adalah orang yang percaya kepada Kristus, lakukan apa yang Kristus katakan. Ya, engkau harus dibaptis, terima baptisan. Selesai. Tapi saudara, ada banyak sekali penyangkalan diri ini untuk kita bisa kerjakan. Ya, yang kedua, saudara, melakukan apa yang Tuhan ingin lakukan. Saudara, engkau lihat ada orang yang butuh bantuan, tapi firman Tuhan mengatakan kita tidak bisa untuk menutup mata kepada orang yang susah. Ya, misal ada seorang datang ke rumah saudara dan meminta bantuan, kemudian saudara langsung masuk ke dalam dan ambil Alkitab. Firman Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti dan makanan saja, saudara, tetapi dari firman Tuhan yang keluar dari lidah bibir Tuhan. Saudara, kita tidak bisa menutup mata, saudara, tapi kita bisa memberi pertolongan. Ya, apa yang dia butuhkan kita bantu, dan itulah kesaksian. Walaupun saudara tidak nyaman, saudara tidak mau, tapi ingat bahwa apa yang Tuhan gerakkan di dalam hidup saudara untuk bisa membantu saudara seiman saudara terutama, ya, untuk menolong kepada siapapun juga, lakukan dengan kerelaan. Dan itulah yang Tuhan mau katakan, penyangkalan diri, saudara. Mungkin saudara dicaci maki atau disinggung oleh orang lain, nggak usah fanatik, ya, jadi Kristen biasa-biasa saja, tapi kita merasa, aduh, malu ya mengaku Yesus sebagai murid Kristus. Kemudian saudara bilang, next time saya nggak mau. Tapi kalau Kristus melalui Roh Kudus itu berkata, injilin, dan kita lakukan, inilah penyangkalan diri kita, saudara. Ya, Tuhan dinomor satukan, kita nomor 2, saudara. Jangan kita yang nomor 1, Tuhan yang nomor 2. Ya, ini yang kedua. Disebutkan yaitu memikul salib, saudara. Saya yakin dalam kata untuk memikul salib di sini diterjemahkan dengan bukan untuk membawa atau mengangkat salib, saudara. Yesus tidak mau, saudara, pergi ke kantor bawa salib, itu tidak salah. Tetapi saya katakan itu bukanlah tujuan inti daripada perkataan Kristus dari Matius 16 ayat 24 ini. Yang Tuhan mau, salib adalah yaitu untuk memberitakan akan Kristus kepada orang banyak, saudara. Ya, pikul salib adalah suatu penderitaan, saudara. Ya, tidak mudah.
Salib dipikul artinya saudara ada pengorbanan. Tuhan menuntut pengorbanan untuk apa? Kemuliaan Kristus. Hidupmu akan dipakai untuk pelebaran daripada kerajaan Allah. Engkau ditempatkan dimanapun engkau berada di sebuah gereja. Lakukan pikul salib itu untuk gereja di mana Tuhan menetapkan engkau. Karena apa? Itulah yang Tuhan ingini. Ya. Bahwa saat kita berkorban, ingat setiap tetesan keringat yang kita berikan buat Kristus, Tuhan akan memperhitungkan itu semua. Untuk siapa? Untuk kebaikan kita, saudara. Ya. Someday ketika kita berhadapan pada Dia tidak akan pernah melupakan jerih payah yang kita lakukan buat Kristus. Apalagi saudara, engkau berkorban melalui kantong engkau, memberikan uang, pertolongan kepada pekerjaan Kristus, kepada gereja yang dimana engkau ditempatkan. Saudara, setiap dolar, setiap uang yang engkau berikan buat pelayanan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah lupa untuk memberkati kembali ke dalam peribaan engkau. Kenapa? Karena Tuhan berjanji, ya, beri akan diberi, ya. Berapa besar takaran yang kita berikan, Tuhan juga memperhitungkan takaran itu. Bahkan Tuhan bisa memberkati 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Untuk siapa? Untuk kita yang memberi itu. Pikul salib, saudara, ini adalah sesuatu hal yang lebih daripada penyangkalan diri. Menyangkal diri masih bersifat untuk pribadi. Tetapi pikul salib, saudara, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Murid-murid Tuhan Yesus sudah memberikan contoh. Bukan hanya keringat, bukan hanya uang, bukan hanya tenaga, nyawa juga pun diberikan buat Kristus. Saudara tahu bahwa murid-murid Tuhan Yesus matinya sangat menjadi martir. Ada yang dipenggal, ada yang disalib terbalik, ya. Saudara, ada yang ditarik oleh kereta berkuda. Saudara, ada yang dilemparkan dari atas bait Allah, saudara, dan macam-macam ceritanya. Mereka tidak sayang untuk menyerahkan nyawanya. Kita saat hari ini masih belum sampai kepada hal demikian seperti murid-murid Yesus. Pikul salib, saudara. Kalau engkau sudah diberikan beban oleh Kristus untuk satu pelayanan, lakukan. Untuk apa? Karena itulah salib yang diberikan Kristus bagi engkau. Jangan kita lagi merasa jadi orang Kristen, jadi murid Kristus, kok susah ya? Ingat, saudara, Tuhan tidak pernah memberikan kesusahan. Tantangan hidup kita ini, ada kebahagiaan yang kita nikmati dengan memikul salib. Ada kedamaian, ada sukacita, ada luar biasa. Ya, Madam Teresa pernah ditanya, saudara, ya, oleh seorang reporter. Dia katakan, Madam Teresa, semua yang kamu lakukan ini, apakah untuk menguntungkan dirimu atau membawa namamu jadi baik di hadapan orang? Dia katakan, tidak dua-duanya. Aku tidak mencari keuntungan, aku juga tidak mau namaku dikenal oleh orang. Tapi satu hal yang aku mau, ketika aku melakukannya, Tuhan tahu apa yang aku lakukan. Luar biasa. Dia memikul salib karena dia tahu salib itu datangnya daripada Kristus. Hari ini salib apakah yang ada di dalam hidupmu? Ya. Lakukan dengan baik. Dan Tuhan akan menghargai setiap orang yang memberikan dengan kerelaan untuk memikul salibnya. Dan yang ketiga, saudara, yang terpenting, yaitu sesudah kita menyangkal diri, kita menempatkan diri kita di bawah daripada Kristus. Kristus yang terutama dalam hidup kita. Yang kedua, kita memikul salib. Kita terima tanggung jawab yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Panggilan saudara sebagai seorang pendeta, lakukan sebagai seorang pendeta. Anda sebagai pelayan, pemain musik, worship leader, backup singer, lakukan dengan baik. Saudara menjadi usher, ya, food department, Sunday school dan sebagainya, lakukan dengan baik. Karena itu salib masing-masing berbeda. Dan yang ketiga, yaitu mengikut Kristus. Ingat, saudara, firman Tuhan ada banyak berkata, ya, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Biar kiranya hari ini kita boleh berkata, Tuhan, yang sedikit dipilih itu adalah kita semua. Saya yang dipilih. Ya, aku nggak mau orang yang dikatakan dipanggil, tetapi
hidupnya ditolak. Aku tidak kenal kamu. Ya. Engkau yang berbuat kejahatan. Tapi saudara, mengikut Yesus, ya, di sini jelas dikatakan bahwa mengikut Yesus ini kita ada di belakang daripada Yesus. Artinya apa, saudara? Yesus saat hari ini mungkin engkau tidak melihat di depan engkau, tapi firman adalah perkataan Kristus. Kau tahu apa yang menjadi kerinduan hati Kristus. Kalau engkau tahu, lakukan di belakang daripada firman itu dan berjalan sesuai dengan firman. Mari saudara, hari ini saya ingin saudara, kita nggak lagi mengikut Yesus itu dengan cara berbagai macam alasan saudara. Mengikut Yesus kita harus segala sesuatunya mengutamakan Yesus, saudara, ya. Jadi bisa dibayangkan saudara, untuk menjadi seorang pengikut Yesus itu tidak mudah, tapi tidak sukar, ya. Ada orang bilang gini, saudara, apakah saya mengikut Yesus harus saya tinggalkan pekerjaan saya? Kalau Yesus memintanya, kita harus lakukan. Tapi nggak harus demikian. Di dalam pekerjaan kau, sebagai seorang bisnismen, engkau bisa melakukan pelayanan untuk mengikut Yesus dari bisnismen engkau. Ya, tempatkan saudara Tuhan. Ya, ada juga saudara satu ayat ini yang saya ingin bacakan dari Matius 10 ayat yang ke-38 saudara. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara, mengikut Yesus itu berarti kita harus rela untuk menyerahkan segala yang kita miliki. Ya, yang terutama adalah Kristus. Saya teringat Billy Graham mengatakan keselamatan itu gratis, saudara. Tetapi untuk menjadi murid Tuhan Yesus ada harga yang dituntut, saudara. Yakni segala sesuatu yang kita miliki, kita harus rela memberikan untuk Kristus. Ya, saudara. Tidak mudah, saudara. Tetapi yakin ya, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita itu yang memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan katakan harus kita lakukan. Untuk menjadi murid Tuhan Yesus, saudara, ya, kita harus memiliki keteguhan hati, nggak memikirkan keadaan dunia, saudara. Lukas 9 ayat ke-62 berkata begini, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Kita hendaknya mengikut Yesus, jangan pernah menoleh lagi ke belakang. Jangan coba-coba melihat kesenangan dunia. Jangan menghitung-hitung untung rugi. Tetapi mari, ya. Lukas 14 ayat ke-33 berkata begini, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi murid Kristus. Saudara, mari kita yang terakhir, lepaskan segala yang kita miliki. Artinya, saudara, berikan kepada Kristus yang terutama dalam hidup kita. Kalau engkau saat hari ini memiliki yang lebih daripada Kristus, untuk saudara menjadi penghalang pengikut Yesus. Mungkin saudara punya hobi kesukaan, yaitu memancing, main golf, main sepeda dan sebagainya. Tahu itu waktunya saudara untuk mengikut Yesus dan melakukan pekerjaan Kristus. Engkau masih menjadi penghalang, tinggalkan itu semua. Karena Tuhan tidak berkenan untuk menjadi penghalang. Hari ini, rindukah engkau menjadi murid daripada Kristus? Kalau engkau rindu, Tuhan tahu isi hatimu. Dan Tuhan memberikan kekuatan. 3 hal, saudara, ya, sangkal diri. Ya. Yang kedua, yaitu untuk memikul salib. Kau dimampukan, ya. Dan yang ketiga, untuk mengikut Yesus. Sekali ikut Yesus, selamanya kita akan berkata, aku mengikut Yesus. Ya, mengiring Yesus selama hidup kita. Saya yakin itulah kerinduan hati Tuhan. Kita akan berjumpa minggu yang akan datang.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, saat hari ini kami serahkan firman-Mu. Biar kiranya apa yang Kau sudah taburkan melalui akan firman-Mu, melalui hamba-Mu ini ya Tuhan, firman itu akan memancar di dalam hati setiap orang yang sungguh-sungguh ingin diubahkan menjadi murid daripada Kristus. Tuhan, kami percaya kalau Engkau berkata-kata, Engkau juga akan memperlengkapi kepada setiap orang yang memiliki kerinduan hatinya untuk menjadi murid daripada Kristus. Yaitu Tuhan, untuk mereka bisa menyangkali diri, menempatkan Engkau di dalam hidupnya nomor satu. Dan kami membuang segala yang menjadi penghalang itu untuk menjadi di belakang daripada Engkau ya Tuhan. Termasuk diri kami, perasaan kami, pikiran kami, hati kami, dan rencana kami ya Tuhan. Yang kedua Tuhan, biar kiranya kami boleh memikul salib-Mu dengan sepenuh hati. Dan yang ketiga Tuhan, kami mau untuk kami bisa memberikan hati kami untuk mengikut akan Kristus seumur hidup kami. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Kristus untuk segala kebaikan yang Kau sudah berkati buat umat-Mu. Karena kami tahu mereka dipanggil untuk bukan hanya menjadi pengikut Kristus, tetapi mereka dipanggil untuk menjadi murid daripada Kristus. Seumur hidup mereka tetap mengiring akan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Mari sesuai yang kasih oleh Tuhan, angkatlah tangan-Mu saat hari ini. Kedangkan kepada Dia yang akan memberkati dan memenuhi akan hidup. Sebelum kita berpisah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus, menyertai saudara mulai saat hari ini hingga Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati berkata amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa minggu yang akan datang. God bless you all. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kau gantikan Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa,
Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu mahal. Hati kami berterima kasih. Terima kasih, kau tebus hidupku.